Safety. Yes. Accident. No. Teknologi pertambangan. Kompak Kabupaten Tangerang. SMK Negeri Kalipaten. Mereka kudu juara. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan, kita doa dulu ya. Siapa yang memimpin doanya? Oke, silakan satu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri, Rabbi zidni ilman warzuqni. Kita semua. Amin. Amin. Tetap semangat. Sudah semangat kalian dalam belajar? Ya. Baik, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan hari ini, kita akan cek absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita cek masing-masing satu-satu aja ya. Abdal hadir? Hadir. Adi? Hadir ya. Aing Hidayanti? Hadir. Oke, Aldi? Dina? Baik. Nah, sebelum Bapak memulai kegiatan lagi, coba berdiri dulu semuanya. Kita cek dulu kerapihan kalian. Baik dan rapi atau belum ya. Nah, oke, cek dulu kerapihannya. Apa? Karena salah satu kita untuk belajar itu yang pertama disiplin dalam bersikap dan disiplin dalam kerapihan pakaian kalian. Di sini ada yang menggunakan batik, ada yang menggunakan pakai untuk kali ini seperti biasa kemarin kan kita udah ambil data ya. Nah, kemarin itu kita ambil data apa? Tentang pemetaan toko. Kalian kemarin menggunakan alat yang namanya GPS. Kita menggunakan GPS Garmin 64S. Kalian udah paham kan cara penggunaannya? Nah, yang pertama nanti kalian tinggal di sini ada langsung marking di sini ya. Nanti di sini ada langsung markingnya. Kalian tinggal langsung diklik aja. Tinggal langsung diklik marking, baru nanti kalian kasih namanya 018. Terus ini yang elevasinya anggaplah ini adalah titik Z-nya. Jadi X, Y dan Z. Ya, gitu ya. Jadi nanti kita ketahui bahwa ketinggian di kita ini berapa. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Terus 118 48 14 504. Tilu. 92111 triple 85 triple tilu Tilu. Eta opat. 85 Nah, itu. 0184. Nah, hari ini kita akan mengkorelasikan data kalian yang di GPS ini. Kita akan buat peta topografinya menggunakan aplikasi apa? Super. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Super. Nanti kalian akan dibagi kelompoknya. Nanti kalian akan mengerjakan kegiatan berkaitan dengan pemetaan topografi. Oke, baik. Sebelum ke topografi kalian udah ingat ya bahwa topografi itu kita akan membuat sebuah kontur yang mana manfaat dari kita membuat kontur ini kita akan mengetahui bagian-bagian atau wilayah-wilayah sesuai dengan paknya atau sesuai dengan fungsi wilayahnya. Seperti kemarin yang di daerah Mangunsewu itu Mardian ya. Sama daerah Mangunsewu kan di sana kan ada kerja di sana. Nah, kesulitan yang kemarin Mardian, kesulitan yang kemarin Salman rasakan apa? Cuaca. Oh, jadi kendala cuaca karena kalau misalkan cuacanya lagi mendung kan GPS kan nggak masuk ya. Nah, terus di sana kalian menemukan kesulitan apa lagi selain daripada cuaca? Jalannya yang curam, Pak. Jalan curam.
Tapi aman kan? Gak ada yang celaka kan? Aman lah gitu ya. Terus kalau apa namanya setelah kalian melaksanakan kegiatan ini, apakah seluruhnya sudah melakukan pengambilan data melalui GPS? Sudah ya, sudah melakukan GPS. Gimana, seru nggak? Seru. Pengen lagi? Oke ya. Kayaknya sih enak kalau misalkan kita ngambil data itu sambil camping ya, sampai kemah, gitu kan, sambil makan-makan, gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada saat nanti ketika kalian di dunia kerja itu, alat ini akan sangat berguna banget. Walaupun tetap kalian harus persiapan menggunakan alat ini harus persiapan banget lah, dari mulai baterainya, dengan mulai sinyalnya dan sebagainya. Yang keduanya kan kalian juga kan menggunakan alat komunikasi, menggunakan talkie. Nah, dan yang ketiganya kalian menggunakan HP kalian untuk untuk pengambilan dokumen. Nah, oke. Dari tujuan pembelajaran ini, kita setelah lakukan hari ini, dari tujuan pembelajaran yang kita buat di pertemuan kedua ini, yaitu adalah melalui diskusi peserta didik mampu melakukan pengambilan data berupa koordinat, yaitu menggunakan GPS untuk bahan pembuatan peta topografi dengan tepat. Itu kan kemarin pertemuan yang pertama ya, kita udah melaksanakan kegiatan itu. Terus yang keduanya, melalui diskusi peserta didik mampu membuat peta topografi sesuai dengan langkah-langkah yang tersusun dengan menggunakan aplikasi dengan tepat. Aplikasi yang akan kita gunakan hari ini adalah aplikasi Survey. Nanti kalian dibagi kelompoknya kan udah dibagi kelompok ya. Nanti kalian dibagi kelompoknya, nanti kalian bawa peralatannya dan data-data yang sudah kalian cetak pada saat itu. Terus kalian buatkan surveinya, buatkan petanya. Di sini juga nanti kalian apa ya? Kalau bahasa Sunda itu semerenah mungkin, seenak mungkin, atau senyaman mungkin kalian bekerja bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, penilaiannya apa yang akan ditilai? Setelah nanti kalian setelah kalian nanti melaksanakan kegiatan pemetaan topografi, setelah nanti kalian melakukan pemindahan data dari GPS ke Super, nanti kalian akan mempresentasikan. Di sini kan ada 5 kelompok ya, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari data kalian. Karena yang kalian ambil data itu kan berbeda-beda ya. Ada yang di daerah perbukitan, ada yang di daerah landai, ada yang di daerah perkotaan, gitu kan ya. Sehingga nanti akan muncul data-data kontur yang berbeda, gitu kan. Kenapa? Karena pada saat kalian menggunakan aplikasi atau misalkan pada saat kalian mengambil data, kalian kan asik tuh ya. Data ini konturnya seperti ini. Jadi kerapatannya, berarti kan kalau semakin rapat maka akan semakin tinggi. Kalau semakin landai, semakin ini berarti itu semakin rendah atau landai. Kemarin juga kan yang di Mangunsewu kan hampir ketinggiannya hampir 1000-an. Sementara di kita itu konturnya itu masih konturnya agak landai dengan kondisi pesawahan, dengan kondisi perumahan ya kan. Cocok-cocoknya kayak gitulah. Nah, terus nanti kalian juga akan menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana fungsi dari peta tersebut. Ketika kalian melaksanakan kegiatan pemetaan topografi, maka kalian akan mengetahui, oh ternyata daerah ini fungsinya untuk ini. Oh ternyata daerah ini fungsinya untuk ini. Oh ternyata daerah ini fungsinya untuk ini. Jadi macam-macam dan banyak data-data yang akan kalian kumpulkan. Dan pada saat nanti kalian ketika di lapangan, ketika di dunia industri itu lebih hebat lagi. Mungkin nggak akan menggunakan GPS ini. Ada GPS geodetik, ya kan? Tinggal klik. Jadi sekarang enak ya. Coba bayangin kalau dulu masih manual. Jarak ini, gitu kan? Dihitung berapa meter, berapa ini dihitung. Ada peta kafaknya, ada peta konturnya. Wah susah. Kalau sekarang enak ya. GPS bahkan GPS yang digunakan di HP kalian pun udah pada canggih-canggih kan ya. Oke. Baik. Untuk sekarang untuk sekarang kalian kita bagi kelompok. Kelompoknya kan udah yang kemarin. Kalian bersatu dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada perangkatnya, di sini ada GPS-nya. Kalian nanti tinggal pindahkan ke sana. Kalian silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Terus kalian pasangkan perangkat yang
tersedia di depan kalian. Oke, silakan. Langsung aja servernya diklik. Nah, ini masuk aplikasi server. Terus langsung plotting datanya di sini. Nah, nanti untuk data yang ini masukin, ini X-nya, ini Z-nya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Tinggal nanti masukin. Nanti kalau misalkan udah itu ada pertanyaan lagi, tinggal hubungi Bapak aja ya. Kita main sama Arifka ya. Sama Arifka. Oke. Oke. Coba sama-sama kerjain atau sama ini aja. Biar sama-sama kerjain ya. Sambil nanti lihat apa namanya GPS-nya apakah sudah masuk atau enggak ya. Jadi langsung dicek benar nggak nih datanya ya. Sambil nanti langsung dicek ya dari GPS-nya apakah itu datanya benar atau enggak. Nah, kalau misalkan ada yang salah, nah itu yang penting. Oke ya. Nah, baru dari itu pilih. Nah, save as. Nah, itu tulis misalkan Kevin, data Kevin. Nah, itu. Oke, tinggal di kanan text. Next. Nah, save. Oke, biasa aja. Tentunya space. Oke. Oke, untuk plot. Udah plot karena beri data. Masukin tadi yang data Kevin. Nah, itu. Terus sekarang memilih tinggal warna-warna dan rumahan gitu ya. Terus klik kanan masukin apa namanya di add map. Nah, map. Terus masukin yang pos. Oke, masukin data Kevin-nya lagi tadi. Oke. Nice. Oke lagi. Nah, muncul kan titiknya. Nah, masukin ke data pos ini. Data pos, nah masukin pilih yang di label. Tulis simbol. Nah, ininya yang agak gede ya. Nah, simbolnya ini. Nah, klik simbol. Di sini warnanya warna ungu, warna apa tuh, ya kan? Ngerti kan? Nah, terus kalau misalkan mau ada garisnya, tinggal di kalau salah. Ini ada paling semua itu. Ya, pilih ininya apa namanya? Nah, ini warnanya mau asik ya. Sip. Oke, atas itu kumahannya? Ini teh kelompok ini ya. Oke, ini ya. Terus masukin ke satu di file. Save as. Ini nih. Nah, itu klik misalkan coba data Samsul. Acul. Data Samsul, ininya dirubah. Nah, ininya dirubah ke TXT ya. Di save bukan di cancel. Oke, yes. Oke, save aja langsung save. Oke. Space. Oke. Nah, nice. Langsung masuk ke plot. Oke, di plot masuk ke grid data. Terus di cari data yang di bawah, kayak yang di bawah nih. Nah, data sampel open. Oke lagi. Oke, nice. Oh, ininya nih. Yang ini. Nah, itu. Oh, coba. Diklik aja diklik dulu. Udah diklik. Nah, oke, dia. Ini ada kesalahan. Ya, PDF-nya. Kita lihat di atas sebelumnya. Coba ini
nanti apa namanya? 10. Kadang dia tuh nggak kebaca. Nah, baru ke kontur. Tuh, jadi ada satu. Wih, mantap nih konturnya. Nah, ini kan dapat kan? Ini maksudnya yang gimana sih? Yang di Cipanas ya, daerah Cipanas ya. Ini kan maksudnya kan semakin landai. Itu ya, pantesan datanya jadi burung. Tidak muncul ya, bagaimana? Misalkan kelompok lagi apa? Pakai kita apa bebas. Nah, pakai ini space dulu. Oke. Nah, sekarang plot. Nah, plot. Inilah kalau data. Masukin ya. Nah, oke. Drive. Sip. Di minimize aja. Terus konturnya pilih ya bagian. Oke. Nah, apa ya? Ya. Yang belum paham, yang sudah paham, nanti sambil ini ya, sambil bertukar pikiran lah gitu ya. Nanti kalau udah kalian kirimkan datanya ke Bapak. Nanti kalian presentasinya menggunakan laptop yang punya Bapak aja ya. Nanti kalian setelah itu buatkan buatkan laporannya berupa PowerPoint. Setelah nanti kalian bikin PowerPoint-nya, nanti kalian kirimkan ke Bapak. Oke, siap ya? Ya. Semangat. Coba kita bakar semangatnya, Sepi. Masih semangat ya, walaupun Bapak lihat agak juga definisinya menurut Pak Ari, kamu perlu mengetahui apa saja fungsi dari peta tersebut. Nah, Wikipedia apa sih fungsi dari peta topografi itu? Dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta, kamu bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan dan juga kontur tanah di suatu wilayah. Peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak, dan jarak antar pemukiman penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. Peta topografi bisa menjadi pedoman saat merencanakan tata kelola lahan, pembangunan, dan
Unsur-unsur peta topografi. 1. Judul peta. Judul peta topografi menyatakan nama wilayah dari lokasi yang digambarkannya. Judul ini terletak di bagian tengah atas lembaran peta. 2. Koordinat peta. Koordinat peta topografi terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang saling memotong untuk menunjukkan suatu titik lokasi pada peta. 3. Koordinat geografis. Koordinat geografis menyatakan dalam satu satuan derajat, menit, dan detik yang terdiri dari garis bujur barat dan bujur timur yang posisinya tegak lurus terhadap garis khatulistiwa serta garis bintang utara dan bintang selatan yang posisinya sejajar dengan garis khatulistiwa. 4. Koordinat grid. Koordinat grid merupakan garis-garis yang menunjukkan kedudukan suatu titik lokasi untuk diajukan acuan dalam peta. 5. Nomor peta. Nomor peta berfungsi untuk menjadi acuan titik utama membentukkan peta lokasi lain yang berdekatan. Nomor yang ini biasanya terletak di bagian kanan atas peta. 6. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara ukuran yang tergambar di peta dan ukuran sebenarnya. Skala peta terdiri dari skala numerik dan skala grafik. Sebagai contoh skala 1:5.000 berarti tiap 1 cm yang tergambar di dalam peta mewakili 5.000 cm. Persen semuanya. 7. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta menunjukkan bahwa semakin baru peta tersebut dibuat, maka akan semakin tinggi tingkat akurasinya. 8. Arah peta. Kamu harus memperhatikan arah utara pada peta. Biasanya arah tulisan yang tertera dalam peta menunjukkan arah utaranya. 9. Deklinasi. Deklinasi merupakan Bagaimanakah kendala saat pelaksanaan pengambilan data di lapangan? Apakah kendala tersebut bisa disertati atau diminimalisir sehingga pengambilan data akan berjalan dengan lancar? Terima kasih. Boleh minta opini untuk dari sisi? Boleh. Ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan saat mengambil data. Itu hilangnya sinyal karena pada saat pengambilan cuaca sedang mendung sehingga sinyal tidak masuk. Maka yang kami lakukan adalah menunggu sinyal muncul kembali atau kita memutuskan untuk mengambil data di hari kemudian. Kedua, kehabisan baterai yang mengakibatkan pekerjaan kami harus diulang. Dalam permasalahan ini kami lupa untuk mengecek apakah baterainya masih full. Dengan demikian kami membawa baterai cadangan dan membeli dari warung sekitar. 3. Kami juga menemukan rintangan berupa tebing curam yang tidak bisa kami lewati, sehingga kami mengambil data di daerah lain yang sekiranya bisa kami ambil untuk sampel daerah yang akan kami buatkan peta topografi. Ada yang udah masuk? Ya, silakan ya, kerjakan dulu selama 5 menit. Terserah oleh kalian, ya. Dan terus yang selanjutnya lagi nanti kalian usahakan kalau misalkan dalam berdiskusi kalian harus selalu mengaping dan selalu saling mengingatkan kepada teman yang lain. Baik, sebelum Bapak menutup kegiatan ini, saya ingin refleksi ke kalian. Nah, siapa nih yang manfaat belajar berkaitan dengan project based learning? Ini kan kita kan kalau yang kemarin itu kan kita belajar berkaitan dengan problem based learning ya. Kalau sekarang kita project based learning. Silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan project based learning. Oke, silakan Salman. Menurut saya dengan pelajaran ini membantu siswa mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisis logis dan kritis. Dalam pemecahan masalah PPL juga dapat memberikan pengalaman langsung dalam pemecahan masalah
dan menemukan solusi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke, terima kasih Salman. Baru sekali nih, ini Salman udah mulai udah mulai berdinamika, gitu. Udah mulai membuka pola pikiran dengan tadi. Oke, yang lain ada lagi? Siapa? Oke, silakan. Siapa? Rifka ya, silakan. Selalu karena kita berada di lapangan, sudah tugas kita juga bisa membuat proyek walaupun saya masih kurang paham menggunakan aplikasi. Surfer ya yang tadi ya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi aplikasi yang kita laksanakan, aplikasi yang kita gunakan hari ini memang bagi kalian mungkin asing lah. Tapi nanti untuk kedepannya kita akan belajar lagi, belajar lagi, biar nanti kita akan terintegrasi dan terkorelasi dengan kegiatan di lapangan, bahkan kegiatan di dunia industri. Oke, siapa lagi? Pendapatnya yang lain? Oke, silakan. Samsul, saya suka panggil kita, Samsul dengan Salman ya. Silakan Samsul. Menurut saya sangat asik, Pak. Dikarenakan dengan belajar langsung di lapangan, saya bisa mengetahui keadaan dan kondisi kontur di lapangan itu sendiri. Oke, jadi lebih mengetahui kontur yang ada di lapangan ya. Yang ini kayak gimana, yang kenatnya kayak gimana, yang mana itu kayak gimana, gitu kan. Apalagi seperti yang tadi Salman katakan, menemukan kebetulan bingung kita mau kemana. Alat nggak bawa, tambang nggak bawa, gitu kan. Oke, jelas siapa lagi? Satu lagi? Oke, silakan. Salman. Ya, Bu. Sebelum bagian. Sudah coba dulu nih. Menurut saya pembelajaran ini dapat membantu keterampilan kritis kami sebagai siswa serta untuk beradaptasi untuk belajar dengan situasi yang baru serta dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Beri tepuk tangan dong. Oke, nah anak-anak sekalian, untuk nanti di selanjutnya kita akan belajar berkaitan masih dengan pemetaan topografi, tapi kita akan menggunakan aplikasi yang lain yaitu ArcGIS, kan? Nah, dan nanti kita akan mengambilnya tidak hanya 15 detik, mungkin sampai 20 sampai 30 detik. Dan nanti untuk pelajaran selanjutnya nanti juga saya akan berkoordinasi dengan Kapolres saya berkaitan dengan data-data kontur, dan nanti kita bikinnya dari mulai peta topografi, peta geologi dan peta morfologi nanti kita akan bikin. Siap ya untuk besok ya? Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, silakan untuk Bapak Ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa? Mau sama Pak Rianto, Pak Ustadz gitu. Oke, silakan. Duduk, siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Siap, bersalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk anak-anakku bisa keluar dan bisa beristirahat ya. Kalian yang istirahat. Nah, alatnya dikumpulkan. Dirapikan ya dengan rapi.